Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tadabbur Al-Quran dan kita masih membahas tentang fitnah dalam beragama. Ya. Ustaz tadi sebutkan bahwa ketika semakin orang jiwa keberagamaannya ini muncul, tentu kan ada keberpihakan Ustaz ya, harus ada keberpihakan dalam keberagaman kita. Bagaimana mempertahankan hal ini Ustaz? Sementara desakan, dorongan, rintangan, ini yang namanya angin yang kencang ini terus mengganggu keberagamaan kita Ustaz. Bagaimana kita bersikap dan bagaimana juga peranan elemen-elemen yang tentunya harus menunjang bahwa seseorang itu menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan agamanya itu sendiri Ustaz. Jadi kita tidak mengganggu juga ibadah orang lain pun jangan mengganggu ibadah kita gitu Ustaz. Betul. Ya, jadi memang untuk kita menghadapi coba fitnah dalam beragama ini memang dibutuhkan ilmu yang memadai. Ya. Kecerdasan kita, hati kita, emosi kita juga harus kita kendalikan. Sebab kita diajarkan oleh agama Islam ini, oleh Allah dan Rasulnya, bahwa kita ini berislam ini harus menjadi rahmatan lil alamin. Ya, kita semakin taat beragama, kita harus menjadi orang yang humanis. Ya, jadi menggabungkan ya, aspek religiusitas dengan humanitas. Ya. Betul. Perhatian, peduli terhadap sesama menjadi bagian prinsip dari ajaran Islam. Toleransi dalam beragama juga menjadi akidah di dalam ajaran Islam. Toleransi itu bagaimana sih sebenarnya? Toleransi ini adalah memberikan ruang porsi kebebasan bagi orang lain untuk menyanut dan menjalankan ibadah agamanya sesuai yang dia yakini. Kita tidak boleh mengganggu, tidak boleh menghambat, ya. Mereka punya ibadah ataupun hari raya yang mereka agungkan. Tetapi juga kita tidak boleh terlalu larut dan melebur seolah-olah untuk dikatakan kita sebagai toleran. Ya, kita harus mengikuti upacara perayaan keagamaan mereka. Itu bukan toleransi lagi namanya. Itu sudah bukan, jadi toleransi itu dalam muamalah. Ya, toleransi dalam sikap. Ya, bukan toleransi untuk mengikuti ritual. Nah, kalau itu sudah batasannya sudah melanggar. Ya, itu sudah melanggar kode etik menjaga akidah kita. Ya, tidak boleh kita campur aduk. Ya, la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Saya tidak menyembah apa yang kamu sembah, kamu juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Itulah toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Kamu agamamu, saya dengan agama saya. Nah, lalu kemudian kita tidak boleh mencampur adukkan antar agama ini. Keyakinan tidak bisa dicampur aduk. Mengatakan semua agama sama, itu salah. Ya. Tidak benar. Kalau semua agama sama ya, dan sama benar, ya, Rasulullah tidak perlu mendakwahi Islam non-Muslim, ya, tidak perlu mendakwahi Islam kepada Yahudi, kepada Nasrani, kepada raja-raja, ya, untuk disampaikan agar mereka masuk Islam. Ya, kemudian juga tidak perlu ada perintah untuk kita berdakwah di dalam Al-Quran. Nah, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita ini toleransi dalam sikap muamalah keduniawian, bukan toleransi dalam inti akidah. Ya, artinya kita membenarkan semuanya. Ya, paham-paham akidah yang batil di dalam agama lain tidak bisa kita samakan dengan tauhid misalnya. Betul. Ya, lalu kita perkosa ayat-ayat Al-Quran untuk mendukung pemahaman kita semua agama benar. Ya. Ustaz, menuntut orang lain untuk juga memahami kita juga kan rasanya kurang etis ya. Nah, ini kan di sini kan harus ada peran pemerintah Ustaz ya. Bagaimana ikut menciptakan keberagamaan, pelaksanaan keberagamaan seseorang itu agar bisa dijalankan secara nyaman gitu, nggak takut. Seperti setiap hari raya kok sepertinya ada di wilayah-wilayah minoritas sepertinya agak ketakutan gitu Ustaz. Ini mengganggu Ustaz ya, mengganggu jiwa keberagaman seorang juga gitu Ustaz. Dan akhirnya menjadi fitnah gitu. Lagi-lagi pada ujungnya nanti label buruk ini adanya di umat Islam. Ini kan kita juga tidak mau begitu Ustaz ya. Nah, bagaimana ini si penengah ini, dalam hal ini kita sebutlah pemerintah ya, untuk bisa menciptakan hal ini Ustaz? Iya, ekspresi keagamaan kita memang dijamin ya, untuk mengekspresikan ada dalam keberagaman kita. Tetapi juga harus diatur, ada kode etik dalam berdakwah. Tidak bisa kita mendakwahkan agama kita kepada orang yang sudah beragama. Ya. Maka itu akan menjadi masalah besar ketika misalnya suatu agama melakukan apa yang disebut dengan
pemindahan agama seseorang ke dalam agama yang apalagi bersangkutan. sampai pemaksanya ya. Ya, sampai dengan iming-iming, dengan imbalan-imbalan materi, itu sudah masuk kategori dia sudah memanfaatkan kebebasan itu untuk kepentingan ya suatu misi agama. Iya. Yang itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Ya, tidak boleh kita melakukan hal seperti itu. Maka perlu ada panduan-panduan bagaimana kita membangun rumah ibadah. Ya, ini juga kadang menjadi fitnah dalam beragama. Nah, iya. Oh, dianggap umat Islam ini yang menghalang-halangi kita nggak boleh ibadah. Padahal kan membangun rumah ibadah tidak sama dengan kita beribadah itu sendiri. Iya. Beribadah silahkan, ya sesuai dengan agama yang kita yakini. Tapi untuk mendirikan rumah ibadah kan ada aturan-aturannya. Ada aturannya, jangan di situ mayoritas kemudian muncul, itu kan ada aturannya ya. Ada aturannya, ada persetujuan berapa orang, 90 orang, ada tambahan lagi dukungan dari 60 dan sebagainya. Itu sudah menjadi kesepakatan bersama seluruh majelis-majelis agama di tanah air kita ini. Nah, jangan lalu kemudian ini menjadi suatu isu ya, untuk mempersulit seolah-olah mayoritas ini zalim. Gitu ya. Padahal itu justru aturan itu ada untuk menegakkan hak asasi manusia, kebebasan beragama dan berekspresi, tetapi dalam bingkai khas keindonesiaan kita ini. Jadi saya kira ini kita harus saling mengerti ya. Ya, Islam sebagai rahmatan lil alamin tentunya berefek baik pada semua kehidupan manusia, tumbuhan, alam, binatang dan lain sebagainya. Maka jangan pernah mengkhawatirkan hadirnya Islam di tengah-tengah kita, karena Islam senantiasa menawarkan kedamaian, kecintaan, kasih sayang, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih untuk kebersamaan Anda, sahabat TVMU. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita teguhkan kualitas iman kita dan jangan pernah ragu untuk melaksanakan, menunaikan semua perintah-perintah Allah. Pasti Allah akan menolong kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.